Pemirsa, sebanyak 33 orang guru Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah, Jakarta Barat terkonfirmasi positif COVID-19 setelah berwisata ke Yogyakarta dan Semarang. 33 guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 langsung menjalani isolasi mandiri. Sterilisasi lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah, Jakarta Barat Kamis siang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat di Jalan Kiai Haji Junaidi. Ruang guru, halaman sekolah dan beberapa lokasi lainnya tak luput dari penyemprotan cairan disinfektan. Sterilisasi ini dilakukan setelah terkonfirmasi positif COVID-19 33 guru Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah, Jakarta Barat usai berwisata di Yogyakarta dan Semarang pada akhir November 2020. Akhirnya kita dapatkan informasi itu valid bahwa diinformasikan ada guru yang terkena COVID. Akhirnya kita lakukan swab dengan bekerja sama dengan tim kesehatan, dilakukan swab kepada 43 guru yang ada di MAN 22 ini. Sebelumnya 43 guru Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah menjalani swab dan didapat 33 diantaranya positif terpapar COVID-19. Ke-33 guru sekolah tersebut kini tengah menjalani isolasi mandiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Madrasah Aliyah Negeri 22 ditutup sementara pasca puluhan warga sekolah terkonfirmasi terpapar COVID-19. Sejak tanggal 2 Desember kemarin, tim PPPSU Kelurahan Palmerah melakukan penyemprotan disinfektan. Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta Barat ditutup sementara setelah puluhan warga sekolah dinyatakan positif COVID-19. Dari 47 orang yang diperiksa, 30 karyawan dan guru terkonfirmasi positif COVID-19. Guru dan karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani isolasi di Rumah Sakit Wisma Atlet dan sejumlah rumah sakit rujukan lainnya. Hari ini tim PPSU Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Madrasah 22. Penyemprotan ini dilakukan sejak tanggal 2 Desember kemarin. Terkonfirmasi yang positif 30 ya. Yang 3-nya masih menunggu hasil. Kemarin itu kan infonya 33 ya yang positif. Yang 3 masih menunggu hasil. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah ada rekan Kevin Pakan di Madrasah Aliyah Negeri 22 Palmerah, Jakarta Barat. Selamat siang, Kevin. Bagaimana kondisi terkini dan berapa kali sehari disemprot disinfektan untuk sekolahnya? Ya, Stefani, Deta, dan pemirsa, memang berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga pada siang hari ini, situasi terpantau sepi. Tidak adanya aktivitas yang cukup berarti yang berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta ini. Dan memang tadi berdasarkan pantauan kami sekitar pukul 10 pagi, petugas dari PPSU Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat ini melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh sisi yang ada di madrasah ini. Dan tadi pun lurah dari Palmerah, yakni Muhammad Ali, juga menyambangi Madrasah Aliyah Negeri 22 ini untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terkait pasca adanya 30 guru maupun karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tadi Muhammad Ali juga menyebut bahwa sampai dengan hari ini pihaknya terus melakukan sosialisasi khususnya bagi para warga, mengingat mengingat madrasah ini berada di pemukiman warga yang tentu ini juga berpotensi akan menularkan ke warga-warga sekitar. Yang mana pihak dari kelurahan ini tetap melakukan sosialisasi terutama agar warga tetap berhati-hati dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Deta dan Stefani, kami juga dapat menginformasikan bahwa saat ini beredar bahwa ada 33 terkonfirmasi positif COVID-19, namun Lurah Palmerah yakni Muhammad Ali mengatakan bahwa hanya ada 30 guru maupun karyawan yang terkonfirmasi COVID-19, yang mana 3 lainnya hanyalah kontak erat dengan ke-30 orang tersebut, jadi bukan termasuk dari guru maupun juga dengan dari karyawan.
Stefani dan Deta, dapat kami informasikan bahwa kejadian ini bermula dari para guru dan karyawan ini melakukan study tour ke daerah Yogyakarta, yakni pada tanggal 20 hingga 23 November 2020, dan melakukan pelepasan atau berpisah begitu kepada kepala sekolah mereka, yakni tanggal 25 November 2020, tepatnya di madrasah ini. Dan tentu pada saat tanggal 25 November itu terjadinya kerumunan, dan dari pihak sekolah, maksud kami dari pihak madrasah ini tidak melakukan perizinan kepada pihak kelurahan, jadi pihak kelurahan tidak mengetahui tentang hal ini. Dan juga dapat kami informasikan terkait adanya kerumunan yang terjadi, pihak dari Kanwil Kementerian Agama juga mempertanyakan apakah pihak dari madrasah ini melakukan study tour atau tidak, mengingat yang pergi ini hanyalah dari karyawan maupun guru. Tidak ada mahasiswa, maksud kami tidak ada siswa yang pergi ke Yogyakarta ini. Dan tentu ini dapat sedikit menjadi polemik, mempertanyakan begitu kejelasan dari acara yang dilakukan pada tanggal 20 hingga 23 November. Deta dan Stefani, dapat kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini ke-30 guru dan karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19 telah menjalani isolasi di Rumah Sakit Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit rujukan yang lain di DKI Jakarta. Stefani dan Deta. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan ini juga menjadi pembelajaran ya, bahwa di saat pandemi COVID-19 mungkin bisa menghindari kegiatan yang tidak penting keluar kota misalnya. Selain nanti di tempat tersebut juga mungkin zona merah, kita pun juga membawa virus. Jadi Betul mungkin sekali. tamasya, study tour bisa ditahan Bisa dulu ditunda ya. dulu ya. Terlebih pemirsa dan juga Deta, kasus harian pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali menorehkan rekor. Dari data Satgas COVID-19 per 3 Desember kemarin, tercatat terjadi tambahan 8.369 kasus di seluruh Indonesia. Pertambahan kasus baru COVID-19 di tanah air belum juga menunjukkan tren melandai atau melambat. Yang ada, penambahan kasus harian COVID-19 terus menorehkan rekor. Dari data Satgas COVID-19, per 3 Desember kemarin, rekor penambahan kasus baru COVID-19 di seluruh Indonesia kembali pecah. Tercatat 8.369 kasus baru COVID-19 dalam satu hari. Sehingga total kasus COVID-19 di tanah air menjadi 557.877 kasus. Sementara untuk pasien sembuh tercatat 3.683 pasien. Sehingga total pasien yang sembuh menjadi 462.553 orang. Sedangkan jumlah kematian harian tercatat 156 pasien dengan total pasien meninggal menjadi 17.355 pasien. Torehan rekor kasus harian COVID-19 ini memperpanjang deretan rapor merah penanganan COVID-19 di tanah air. Sejak diumumkan Presiden pada awal Maret lalu, tercatat sudah beberapa kali rekor kasus harian COVID-19 di tanah air pecah. Dimulai dari bulan Maret sejak awal pandemi, tercatat lonjakan kasus harian pada bulan Mei di mana kasus harian COVID-19 menembus hingga 500 pasien dan bahkan nyaris menyentuh 1.000 kasus. Jumlah ini terus bertambah dan hanya butuh kurang dari 1 bulan untuk memecahkan rekor 2.000 pasien. Di akhir Agustus, rekor penambahan pasien COVID-19 terjadi saat jumlah kasus harian mencapai 3.308 kasus. Dan terus bertambah di bulan September saat rekor kasus harian COVID-19 menembus 4.000 pasien. Memasuki bulan November, laju penambahan kasus harian COVID-19 terus melonjak. Hanya dalam waktu 1 bulan, 2 kali rekor penambahan pasien COVID-19 terjadi saat penambahan kasus penembus 5.000 dan 6.000 pasien. Dan puncaknya, 3 Desember kemarin saat rekor terbaru pecah. Tercatat 8.369 kasus positif COVID-19 terjadi dalam 24 jam. Sehingga total kasus positif COVID-19 menjadi 557.877 pasien. Terus melonjaknya catatan kasus harian COVID-19 disumbang dengan perilaku masyarakat yang kian abai dengan protokol kesehatan.
Alih-alih menjaga jarak dan mentaati aturan kesehatan, warga justru berkerumun dan tidak mengenakan masker dengan baik dan benar. Warga juga tak indahkan seruan untuk menjalani tes cepat ataupun tes usap usai terjadinya kerumunan. Tak hanya itu, liburan panjang juga dimanfaatkan warga untuk berwisata dan beraktivitas tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Rasa jenuh dan penat selama 9 bulan terhimpit pandemi menjadi alasan warga untuk sejenak bersantai dan berlibur. Ironisnya, kewaspadaan akan penyebaran virus corona ikut melemah. Di saat upaya pengadaan vaksin, baik dalam negeri maupun dari mancanegara masih belum juga terrealisasi. Warga seharusnya lebih disiplin mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah juga dituntut lebih tegas dan proaktif melakukan sosialisasi dan penindakan pada pelanggar protokol kesehatan. Tujuannya agar tercipta efek jera dan kewaspadaan di tengah masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Tanpa itu semua, harapan agar pandemi segera berlalu dari kehidupan masyarakat Indonesia tinggallah wacana tanpa usaha nyata. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga berebut mengumpulkan ratusan ekor ikan yang melompat ke daratan. iNews yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.